Pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin 26 Mei untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Setelah sebelumnya mangkir dari panggilan pada 22 Mei 2025 tanpa alasan rinci, kehadiran Rismon hari ini menjadi sorotan publik, terutama setelah ia mengaku siap menghadapi risiko hukum, bahkan ancaman nyawa, demi mempertahankan analisis forensiknya. Polemik ini terus memicu debat sengit di masyarakat tentang keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Kehadiran Rismon di Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, mengonfirmasi bahwa Rismon Sianipar hadir untuk menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Keamanan Negara, Subdit-Kamnek, di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Saudara RHS telah memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait laporan tuduhan ijazah palsu, ujar Ade Ari, dikutip dari Viva.co.id, 26.5. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Jokowi pada 30 April 2025, yang menyeret 5 terlapor, termasuk Rismon, dengan inisial RS, S, RS, T, dan K, atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE. Rismon, yang tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 WIB, didampingi kuasa hukumnya dan sejumlah pendukung, seperti yang diunggah di X oleh Boy Diantar 4, 26.5. Ia menyatakan kesiapannya menghadapi pemeriksaan, menegaskan bahwa tuduhannya soal ijazah Jokowi didasarkan pada analisis forensik digital. Saya pegang keilmiahan. Teknologi tidak bisa dibohongi, ujar Rismon dalam wawancara dengan YouTube Sentana TV, 34, merujuk pada temuannya tentang bercak noda tinta dan ketidaksesuaian font pada dokumen ijazah yang diunggah UGM dan PSI. Latar belakang polemik. Polemik ijazah Jokowi mencuat setelah Rismon, bersama anggota tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, seperti Rai Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Egy Sujana, mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Dalam video di YouTube Baligi Academy, 11.3, Rismon menyebut adanya kejanggalan, seperti nomor seri ijazah yang tidak menggunakan klaster, lembar pengesahan skripsi tanpa tanda tangan penguji, dan unggahan skripsi di sistem ETD UGM pada 2018, bukan 1985. Ia juga menyoroti bercak noda tinta pada fotokopi ijazah, yang menurutnya menunjukkan manipulasi. Bareskrim Polri, melalui Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli setelah uji forensik laboratorium, yang membandingkan dokumen dengan ijazah 3 rekan seangkatan. Namun, Rismon meragukan hasil ini, menyebut uji hanya dilakukan pada fotokopi, bukan dokumen asli, sehingga tidak bernilai secara forensik. Viva.co.id, 23.5. Respons tokoh dan publik. Rai Suryo, yang telah diperiksa pada 15 Mei 2025, mendukung Rismon, menyatakan bahwa kehadirannya di Polda menunjukkan komitmen pada kebenaran. Dalam cuitan di X, Roy Suryo 2, 26.5, ia menulis, Rismon berani hadapi risiko demi fakta forensik. Bareskrim harus uji dokumen asli, bukan fotokopi. Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, juga terlapor, menyebut pemeriksaan Rismon sebagai upaya kriminalisasi. Kajian ilmiah kok jadi hasutan? Ini pelecehan terhadap sains, ujarnya di YouTube Langkah Anies, 25.5. Egy Sujana, Ketua TPUA, yang juga mangkir 2 kali sebelumnya, menyatakan solidaritas. Rismon membela kebenaran. Kami tuntut uji forensik independen di luar negeri, katanya kepada Antara, 25.5. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa ijazah asli telah diserahkan ke Bareskrim pada 9 Mei 2025, dan tuduhan Rismon CS adalah fitnah. Kami serahkan ke polisi untuk tindakan hukum, ujarnya, Kompas.com, 25.5. Di platform X, kehadiran Rismon memicu dukungan dan kritik. Boy Diantar 4, 26.5, menyerukan pendukung untuk mengawal Rismon di Polda, sementara Cagup Nyinyir 2, 23.5, sebelumnya menyebut Rismon kabur saat mangkir. Tagar kawal Rismon trending, mencerminkan antusiasme pendukungnya. Konteks hukum dan intimidasi. Rismon, yang dilaporkan bersama 4 tokoh lain atas tuduhan pencemaran nama baik, mengaku pernah mendapat intimidasi, termasuk perusakan mobilnya di Bali pada 2025, tribunnews.com, 1/5. Laporan Jokowi, teregistrasi dengan nomor LPB 28314-2025 SPKT Polda Metro Jaya, masih dalam tahap penyelidikan,
dengan 29 saksi telah diperiksa hingga kini. Sementara itu, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman, nomor perkara 106 PDTG 2025 PNSMN, oleh pengacara Komardin, menuntut ganti rugi 69 triliun rupiah, masih berlangsung. Kehadiran Rismon Sianipar di Polda Metro Jaya menandai babak baru dalam polemik tuduhan ijazah palsu Jokowi, dengan ia tetap bersikukuh pada analisis forensiknya. Akankah pemeriksaan ini membawa kejelasan, atau justru memperpanjang konflik hukum dan polarisasi publik? Bagaimana pandangan Anda tentang langkah Rismon ini? Tuliskan di kolom komentar ya.